Perkenalkan, nama saya Kadek Nakon Nagatamasudana dari Saintekwan. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana Jepang datang ke Indonesia. Bagaimana Jepang datang ke Indonesia hingga Indonesia merdeka. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan untuk mengambil bahan tambang seperti minyak bumi, karet, dan timah untuk keperluan perang. Selanjutnya Jepang kemudian ke Jepang bergerak menguasai Balikpapan dan Banjarmasin. Jepang datang ke Indonesia tidak hanya untuk mengambil sumber daya alam, tetapi Jepang membawa propaganda, yaitu gerakan 3A untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian pada 8 Maret 1922 Jepang mulai menguasai tanah Jawa untuk menggantikan posisi Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia. Dan karena tentara Jepang yang sangat kuat pada saat itu, kemudian Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangat menderita, dan rakyat Indonesia dipaksa untuk cuci paksa atau romusa tanpa upah yang layak. Namun itu tidak membuat rakyat Indonesia ini menurunkan semangat juang untuk merdeka. Lalu pada 1943 pemuda Indonesia mendirikan organisasi pembela tanah air atau PETA yang meningkatkan semangat juang para pemuda Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Terus selanjutnya masuk ke 1945. Kekuasaan Jepang mulai runtuh di Indonesia pada Agustus 1945, di mana pada saat itu Jepang mulai kalah pada Perang Pasifik, dan kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian setelah itu Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah di peperangan. Di situ pada 14 Agustus pun para pemuda yaitu Sultan Syahrir, Chairul Sareh, Wikana, dan lain-lain mendengar kabar berita Jepang menyerah di siaran radio BBC. Kemudian Sultan Syahrir pun langsung memberitahu Hatta tentang peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu. Terus selanjutnya kemudian Sultan Syahrir juga memberitahu kabar itu ke Soekarno untuk segera mengadakan proklamasi kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta menolak karena itu sangat beresiko. Soekarno dan Hatta hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI.
Tapi para pemuda tidak mau, karena para pemuda ingin bahwa kemerdekaan yang didapat adalah kemerdekaan yang didapat oleh sendiri, bukan hasil dari Jepang. Oleh karena itu, pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Dan hasil rapat tersebut adalah membujuk Soekarno dan Hatta untuk segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Namun Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Mereka hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Kemudian para pemuda kembali mengadakan rapat pada pada 15 Agustus pukul 5 pagi yang dipimpin oleh Sairul Saleh. Kemudian hasil rapat tersebut adalah mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota agar terlepas dari pengaruh Jepang. Itu Wikana lah yang ditugaskan oleh Sairul Saleh untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kemudian setibanya di keluar kota, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena dianggap tempat itu adalah tempat yang paling aman untuk Soekarno dan Hatta diamankan. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap didesak oleh pemuda agar untuk segera melaksanakan proklamasi. Terus di Jakarta pun terjadi kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan Wikana bahwa kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus paling lambat jam 12 siang. Kemudian Ahmad Subarjo pun menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera dibawa kembali ke Jakarta dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setibanya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo terjadi keraguan antara Ahmad Subarjo dan para pemuda. Dan oleh karena itu Ahmad Subarjo pun menjaminkan dirinya sendiri agar kemerdekaan paling telat dilaksanakan pukul 12 siang, 17 Agustus pada pukul 12 siang. Para pemuda pun setuju. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung dibawa ke tempat Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi dan mempersiapkan rancangan proklamasi kemerdekaan. Dan 17 Agustus pada Jumat pagi 17 Agustus proklamasi kemerdekaan pun dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Udah. Ya, sekian. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.